detik itu memang di-cut atau menit itu memang di-cut karena saat itu ternyata Pak Ganjar itu ditegur oleh moderator karena waktunya disuruh menanggapi, tapi malah Pak Ganjar ini bertanya kepada Pak Prabowo. Dan di situ pun Pak Ganjar ini sempat setelah ditegur ya, dia berkata apakah perlu direvisi statementnya. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, berikut ini ada gambaran dari seseorang yang awalnya tuh menonton video tayangan ulang debat capres kemarin ya. Dan dia melihat di momen yang ini, di foto ini, dia tuh heran karena menitnya tiba-tiba berubah. Dan dia merasa video itu di-cut. Seperti itu guys. Dan jadi heboh karena merasa ada sesuatu yang janggal, kenapa di-cut. Nah seperti itu guys. Kemudian setelah itu kita lihat komentar di video itu ya guys, karena penasaran kan kenapa kok emangnya iya di-cut gitu kan. Dan ternyata kalau misalnya kita lihat video tersebut lagi secara utuh atau kita lihat komentar netizen, itu banyak yang mengatakan gitu bahwa memang detik itu memang di-cut atau menit itu memang di-cut karena saat itu ternyata Pak Ganjar itu ditegur oleh moderator karena waktunya disuruh menanggapi, tapi malah Pak Ganjar ini bertanya kepada Pak Prabowo. Dan di situ pun Pak Ganjar ini sempat setelah ditegur ya, dia berkata apakah perlu direvisi statementnya, sampai bertanya seperti itu guys. Makanya itu di-cut gitu loh di tayangan ulang, karena kalau misalnya sudah tayangan ulang kan diedit bisa guys, hal-hal yang mungkin tidak perlu ditayangkan jadi nggak perlu ditayangkan gitu, jadi di-cut seperti itu. Nah ternyata itu begitu guys, tapi ada yang merasa bahwa tayangan itu adalah produk editan yang sengaja disebarkan gitu ibaratnya. Nih misalnya kalau kalian lihat video, lihat komentar netizen yang ini ya. Di sini ada yang mengatakan bahwa nih, editan mulai berdatangan katanya. Jadi di situ kayak merasa bahwa wah, editan mulai berdatangan. Jadi mungkin dia merasa video-video editan ini akan menggiring opini atau bagaimana guys. Dan akhirnya banyak yang berprasangka buruk nih kepada Kompas nih. Kenapa dipotong, di-cut gitu? Tujuannya apa? Supaya gimana? Ternyata usut punya usut, sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan oleh netizen yang berprasangka kurang baik itu. Ternyata yang di-cut itu memang karena waktu itu adalah waktu ketika Pak Ganjar ini ditegur oleh moderator karena di situ sebenarnya sesi menanggapi, tapi di situ malah Pak Ganjar bertanya dan makanya itu di-cut. Seperti itu guys penjelasannya. Jadi sekarang ini kalau misalnya ada video-video yang menggiring opini seperti waduh kenapa di-cut, ada apa? Itu kita perlu telusuri ya guys, sebenarnya itu kebenarannya gimana gitu. Jangan sampai terbawa hoax seperti itu guys. Nah kemudian mengenai Kompas yang beberapa hari ini memang beberapa hari sebelumnya juga mendapatkan banyak serangan gitu ibaratnya ya, bertubi-tubi kalau kata Denny JA karena Kompas ini telah merilis hasil survei yang mungkin hasil surveinya nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh suatu paslon gitu ya. Akhirnya Kompas lah yang diserang seperti itu guys. Padahal paslon yang menyerang ini dulunya sempat bilang bahwa survei yang cukup kredibel dan dapat dipercaya itu ya Kompas. Tapi setelah survei rilis malah Kompas yang diserang seperti itu guys. Kalau misalnya kita dengarkan komentar dari Denny JA. Di sini dia menjelaskan bahwa ini tuh perumpamaan seperti buruk rupa cermin
dibelah atau dipecah gitu guys. Karena ibaratnya tak tahan melihat wajah kita sendiri di cermin gitu ya. Wajah seperti itu yang tidak kita inginkan, cermin pun akhirnya dipecahkan. Jadi peribahasa ini yang teringat gitu ketika Denny J.A. ini melihat serangan bertubi-tubi kepada Kompas akibat dari pengumuman hasil survei mengenai calon presidennya. Jadi awal musababnya itu emang ini guys. Kompas memberitakan bahwa di awal Desember itu ya, elektabilitas Pak Prabowo Gibran tuh udah tinggi sekali, di angka 39,3%, dan jarak selisihnya tuh 20% lebih gitu ya dibandingkan elektabilitas dari Pak Anies Muhaimin dan yang di angka 16,7% dan Ganjar Mahfud yang di angka 15,3% saja. Nah, karena Pak Prabowo itu kan di urutan pertama dan jaraknya tuh 20% lebih gitu ya. Baru kedua dan ketiga ada Pak Anies dan Pak Ganjar yang bersaing dan dalam selisih margin of error gitu guys. Setelah itu kata Pak Denny J.A. ini bertubi-tubi serangan kepada Kompas TV. Kalau misalnya kita lihat bagaimana serangan-serangannya, kita tampilkan ya gambarnya. Di situ katanya Kepala Litbang Kompas ditelepon Jenderal Bintang 7. Waduh. Jadi sampai ditelepon begitu ya. Kemudian disebarkan isu bahwa survei ini ada intervensi dari seorang jenderal ini, dan ada berita lain lagi. Ini kalian bisa baca, survei Kompas ternyata pengkondisian. Wow. Dan ada lagi yang menyatakan ini Kompas nggak salah, hanya dikerjakan tim hantu. Aduh, parah ya. Jadi andaikan berita ini disebarkan untuk menyatakan ada yang salah gitu ya dalam survei Kompas itu, kita juga bisa menilai gitu ya, bagi yang udah lama tentunya berkecimpung di dunia survei seperti Bang Denny J.A. ini, emang gak ada yang salah kata Bang Denny J.A. mengenai survei Kompas ini, karena angkanya itu sebanding dan konsisten dengan lembaga-lembaga survei lainnya yang juga di momen yang sama, yaitu di awal Desember. Jadi lembaga-lembaga survei yang sudah beberapa kali ada di pemilu presiden gitu ya, menunjukkan akurasinya. Itu diantara lain ada ini survei dari Denny J.A. sendiri ya, dari LSI. Bisa kalian baca itu bahwa memang Pak Prabowo ada di atas gitu ya, sudah di angka yang tinggi sekali, dan bahkan angkanya itu 42,9%. Dan jaraknya memang antara Pak Prabowo dan Ganjar Anies itu memang jauh, sekitar 18% sampai 20%-an. Dan sama dengan sama dengan survei indikator ya, survei indikator ini juga di situ kalian bisa lihat Pak Prabowo Gibran memang tinggi di ranking pertama, dan jarak ke Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Anies jaraknya sekitar 20%-an, yang antara Pak Ganjar dan Pak Anies ini bersaing ketat guys. Tapi kenapa gitu ya serangan bertubi-tubi datang seperti itu? Dan Bang Denny sendiri mengatakan dia sudah pernah mengalami ini sejak pemilu presiden pertama, bahkan ya di 2004, dan sering banget ini terjadi setiap 5 tahun sekali gitu. Beberapa kisah atau berita bisa ditunjukkan, bisa kalian lihat di sini. Nah, seperti ini misalnya, lembaga survei dilaporkan polisi. Waduh, sampai pernah dilaporkan polisi ya akibat surveinya, dan pernah juga disomasi bahkan di tahun 2009 tuh. Tapi usut punya usut, ternyata Bang Denny J.A. ini walaupun sempat mendapatkan serangan yang bertubi-tubi tersebut, dia ini bahkan
pernah mendapatkan ini penghargaan ya, karena award, karena memang prediksinya itu waktu itu tepat guys, seperti itu. Dan oke guys, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita ngeliat di media sosial, kadang-kadang memang nggak nemu video yang kontroversial, seolah-olah kayak wah ini begini, ini begitu. Misalnya kayak tadi itu ya, potongan video, jadi ada orang nonton tayangan ulang video debat, tapi ternyata di-cut dan dia itu terheran-heran tuh, kenapa kok di-cut, ada apa gitu kan. Apalagi itu yang menayangkan ulang Kompas, jadi dipertanyakan tuh kenapa diedit gitu kan. Ternyata itu bukan editan yang bertujuan untuk gimana-gimana, tapi memang ya diedit karena memang ada yang perlu diedit, karena di situ tuh ada momen yang nggak perlu ditonton gitu guys, ketika Pak Ganjar ini ditegur moderator karena memang waktu itu sesi menanggapi malah dia bertanya. Akhirnya netizen yang tahu kan semuanya pada ketawa di kolom komentar ya guys, kalian bisa lihat sendiri di video sebelumnya. Dan seperti itu, dan sebelumnya memang Kompas ini sempat mendapat serangan bertubi-tubi gitu ya, karena survei salah satu paslon tuh mungkin nggak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mendapat serangan-serangan seperti tadi yang udah kita lihat gitu ya. Ya begitu guys, kalau kata Denny JA sih, buruk rupa cermin dibelah gitu guys. Sulit ya, maksudnya. Yaudah lah guys, kalian nilai sendiri kayak mana nih ya situasi politik saat ini, yang kadang-kadang memang ada gitu yang nggak terima, nggak sesuai dengan harapan, dia melakukan hal yang akhirnya dengan menjelekkan orang lain atau menyerang orang lain. Nah ini sebenarnya kurang bagus ya. Gimana bisa mau naik elektabilitasnya kalau begini caranya, kayak gitu guys. Nah oke guys, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar bagaimana. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.